Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sahabat yang baik, tidak semua rasa takut itu sama. Bahkan seseorang dapat mengalami rasa takut yang amat sangat berlebihan dan tidak tahu cara menghilangkan rasa takut tersebut. Namun setiap orang percaya bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara mengalihkan pandangannya untuk tidak fokus kepada masalah, melainkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, setiap orang percaya harus tetap tinggal dalam hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera serta kekuatan sehingga kita bisa berjalan maju bersama Tuhan setiap hari. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan dalam video pembuka ini ya, bagaimana supaya kita bisa menang dari rasa takut ya. Karena itu akan membuat kita menjadi tidak maksimal ya. Dan tema kita hari ini adalah menang dari ketakutan. Mari kita berdoa supaya firman ini membebaskan kita dan kita menang dari ketakutan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, buat kebenaran-Mu yang akan mengubah kami. Biarlah hari ini apa yang terjadi Tuhan, melalui ketakutan-ketakutan ini kami mau dibebaskan. Firman-Mu terjadi atas kami, bahwa kami menang dari ketakutan dan bebas dari ketakutan. Ya, buka hati kami, siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Demikian firman Tuhan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Wow, puji Tuhan, luar biasa ya. Tuhan tidak berikan pada kita roh ketakutan, dan roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia ya. Ternyata ketakutan itu adalah roh. Dan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan itu. Tapi Allah memberikan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita memiliki kekuatan yang besar, kasih, dan penguasaan diri. Amin. Jadi kita mengerti ya bahwa roh ketakutan inilah yang membuat kita hidup dalam ketakutan. Di mana arti kata ketakutan atau deilia dalam bahasa Yunani artinya roh ketakutan ini akan membuat kita memiliki sikap dan perasaan yang ketakutan. Sehingga kita menjadi pribadi yang penakut, pengecut, dan pemalu. Nah, ini Tuhan nggak mau nih kita jadi pribadi yang penakut, pengecut, dan pemalu. Ya. Nah, sebagai orang beriman, kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin ya. Identitas kita bukan lagi penakut, pengecut, dan pemalu. Tetapi identitas kita adalah putra-putrinya Allah. Kita adalah pemenang dan kita adalah penakluk.
Sebab Roh Kudus yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Amin. Ya? Jadi kita harus mengerti bahwa Roh Kudus sudah memberikan kepada kita kekuatan. Dalam bahasa Yunaninya itu dunamis. Artinya memberikan kepada kita kuasa, keperkasaan, dan kekuatan yang dahsyat dan yang luar biasa. Seperti dinamo, yaitu kekuatan yang dapat menggerakkan pembangkit listrik dan dinamit, yaitu kekuatan yang memiliki daya ledak yang besar untuk menghancurkan segala sesuatu. Amin. Ya, nah. Lalu kita juga harus mengerti bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita kasih, di mana dalam bahasa Yunani adalah agape, artinya memberikan kepada kita kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk kita dapat melakukan, memanifestasikan, dan menghidupi kasih agape itu. Yaitu kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau menerima padanya, kasih yang murni, yang tulus, yang membangun, yang saling menghargai, dan yang tidak egois. Kemudian kita harus mengerti bahwa Roh Kudus memberikan kepada kita penguasaan diri. Ini penting ya. Dalam bahasa Yunani, sporonismos. Artinya memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat mempunyai pikiran sehat. Amin, luar biasa. Pikiran yang benar, yang positif, yang tenang, dan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Wah, luar biasa. Pikiran yang tenang itu penting banget Pikiran yang tenang. Nah, ini ada satu ayat lagi yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita. Kita akan baca dari 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, Tuhan kita itu adalah roh. Dan di dalam Yesus, Tuhan menyertai kita. Ada di dalam kita dan bersatu dengan kita melalui Roh Kudus. Amin, atau roh yang Allah yang ada di dalam kita. Dan di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, maka disitulah ada kemerdekaan. Amin. Artinya di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, maka kita bebas dan menang dari ketakutan. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita percaya, menyadari, dan mengerti bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kita, maka kita dapat menang dari ketakutan. Sebab Roh Kudus yang di dalam kita ini lebih besar dari roh ketakutan. Dan di mana ada Roh Kudus, maka di situ ada kemerdekaan. Artinya di situ ada kemenangan dari ketakutan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari Yesaya 43 ayat 1a sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan untuk kita yang percaya dan yang dikasih Tuhan. Supaya kita jangan takut, sebab Tuhan sudah menebus kita dan Tuhan sudah menjadikan kita sebagai miliknya yang berharga dan yang sangat dikasihi. Dan Tuhan akan menyertai kita ketika kita menghadapi masalah atau tantangan sekalipun. Karena Tuhan menyertai kita dan ada bersama kita, maka kita jangan takut ketika menyeberangi melalui air dan melalui sungai-sungai. Sebab Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan dihanyutkan. Dan apabila kita berjalan melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kita. Amin. Bukankah ini luar biasa janji Tuhan untuk kita dan penyertaan Tuhan untuk kita. Oleh karena itu, katakan dengan iman, aku tidak takut, sebab bersama Tuhan aku tidak akan dihanyutkan ketika melewati sungai, aku tidak akan dihanguskan ketika berjalan melalui api. Aku percaya janji Tuhan ini terjadi dalam kehidupanku. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Menang dari Ketakutan.
Nah, ini ada beberapa DM yang masuk, salah satunya kita akan baca ya. Silahkan sayang ya. Ini dari Ulfa Sari. Iya. Pak Agus dan Bu Mala. Iya. Saya Sari ya. Sari, terima kasih untuk DM-nya. Berharap buat DM-nya, Sari juga Sari, ya. saat ini menyaksikan ya Terang Kasih ini. Iya. Umur saya sudah semakin tua dan makin kesini saya semakin takut untuk berkenalan dengan pria. Apalagi teman-teman saya yang berumah tangga banyak bercerai dengan pasangannya. Sebenarnya sudah banyak saya berkenalan, tapi takut untuk memutuskan mana pilihan jodoh yang tepat untuk saya. Kata orang saya pemilih. Sebenarnya bukan itu, lebih karena saya takut. Bagaimana ya cara menghilangkan ketakutan ini? Mohon solusinya Pak dan Bu. Ya. Nah, terima kasih Ulfa, Ya, Sari ya, panggilnya Sari ya. Ya. Terima kasih sudah ungkapan hatinya sudah ungkapan hatinya, curhat di sini. Ya. Terima kasih ya. Nah, ini Sari mengatakan, aduh saya ini udah semakin tua, tapi semakin kesini makin takut berkenalan dengan pria gitu. Apalagi di sekitarnya teman-temannya banyak yang bercerai gitu ya. Jadi nggak bahagia. Nggak bahagia. Gitu ya. Satu hal ya Sari ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan ya. Tetapi saat ini kita juga mesti menyadari Sari bahwa Sari ada bersama dengan Roh Kudus ya. Jadi Sari tidak pernah sendiri. Roh Kudus kan ada roh yang memberikan kita kekuatan, kasih dan penguasaan diri. Ya. Dan dari dikatakan bahwa roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Jadi kalau kita dipenuhi dengan ketakutan terus setiap hari, sehingga akhirnya kita seperti tadi Sari katakan, jadi kita takut untuk berkenalan dengan pria-pria. Takut ambil keputusan takut juga. ambil keputusan gitu ya. Jadi banyak pertimbangan-pertimbangan. Banyak pertimbangan. Boleh tidak saat ini Sari, engkau melihat meskipun keberadaan Sari saat ini sendiri, tapi engkau tidak sendiri, engkau ada bersama dengan Roh Kudus yang menolong engkau. Dan biarlah saat ini Sari juga bersyukur dalam kesendirianmu, belum menikah ya saat ini ya, bersyukur. Ya bersyukur dengan apa? Dengan keberadaan kita, mungkin kita masih sehat, kita masih bisa beraktivitas dan sebagainya. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan untuk jodoh ya, untuk jodoh. Kan tadi tanya gimana nih caranya menghilangkan ketakutan. Nah caranya adalah ketika Sari datang ke Tuhan, katakan Tuhan terima kasih untuk hidupku. Sekalipun saat ini aku mungkin belum ada jodoh, tapi aku percaya bersama dengan Engkau hidupku adalah sungguh amat baik. Karena gitu. di dalam kasih tidak ada ketakutan gitu ya. Dan Sari juga berkata, Tuhan kalau Engkau, aku percaya bahwa Engkau sendiri yang akan pilihkan jodoh buat aku gitu ya. Jadi bukan kita yang milih, tapi Tuhan sendiri yang mengarahkan kita. Dan kita akan menemukan orang yang memang benar-benar Tuhan siapkan untuk kita. Jangan takut Sari, dan saat ini juga nikmati kehidupanmu bersama dengan Roh Kudus yang lebih besar dari segala roh. Orang yang membangun kita akan datang. Orang yang merusak kita akan dijauhkan. Kita jadi itu, hari ini Sari biarlah engkau pegang janji Tuhan ini. Bahwa hanya orang yang membangun engkau yang akan datang bersegera. Dan orang yang akan merombak merusak engkau meninggalkan engkau. Karena roh Allah ada padamu yang akan menolong Sari untuk memperoleh janji Tuhan itu bagi Sari ya. Mungkin ada juga sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami yang seperti ini, ada ketakutan. Betapa kita harus hidup di dalam kemerdekaan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita ya. Mari kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk anakmu Sari yang sangat kau kasihi. Kami percaya saat ini, sekalipun mungkin Sari masih sendiri, tapi sesungguhnya Sari tidak sendiri. Ada Engkau bersama dengannya. Dan Engkau menginginkan Sari tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau sendiri yang ingin membawa Sari di dalam kemerdekaan yang penuh dalam Engkau. Dan percaya bahwa hanya orang yang membangun Sari yang akan datang bersegera. Dan orang yang akan merusak dan merombak dia meninggalkannya. Jadi Tuhan kami percaya mulai hari ini tidak ada ketakutan dalam diri Sari. Yang Sari pikirkan adalah janjimu bahwa Engkau baik dan Engkau berikan yang terbaik bagi kehidupannya.
Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga untuk sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal yang mirip dengan Sari. Hari ini biarlah shalom menguasai kami semua ini. Dan biarlah kami percaya bahwa di dalam kehidupan ini ada Roh Kudus, Roh yang lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Yang membebaskan kami dari ketakutan karena ada janji-Mu. Oh, hanya orang yang membangun kami datang bersegera. Dan orang yang akan merombak merusak kami akan meninggalkan kami. Dan kami katakan amin untuk janji-Mu. Terjadilah hidup kami sesuai dengan janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Yudi. Saya Yudi, kita akan baca ya. Mohon doa agar isi dan anak saya pergi. Mohon doa agar isi dan anak saya yang pergi dari rumah lebih dari 6 bulan bisa kembali ke rumah dan melayani Tuhan bersama-sama ya. Saya kira masalahnya jadi 2 nih ya, kembali dulu ke rumah baru melayaninya gitu ya. Jadi kita ini dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani ya. Karena kuncinya di sini kalau di dalam persoalan ini saya nggak tahu di mana nih masalahnya, kita nggak tahu ya apakah masalahnya di pihak yang mana. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hai suami hendaklah engkau mengasihi istri sama seperti Kristus. Nah dikatakan sama seperti Kristus, Kristus itu bukan menuntut. Kristus itu justru melayani, Kristus itu justru menyerahkan hak, dan Kristus justru merendahkan diri ya gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Yudi mohon maaf saya tidak tahu masalah yang sebenarnya bagaimana ya. Jadi memang kita berdoa tetapi juga perlu ada tindakan langkah kerendahan hati ya. Coba apa yang terjadi dengan 6 bulan ini kok sampai bisa meninggalkan rumah ya. Jadi dengan rendah hati adakan pendekatan, pemberesan. Memang kalau perlu ada hal-hal yang kita harus bereskan ya kita akui kalau kita salah ya. Karena di dalam hal ini masalah hubungan ini perlu ada tindakan untuk bisa ada rekonsiliasi, pemulihan dan saling mengampuni. Baru nanti proses untuk dikembalikan kembali bersama-sama itu adalah akibat dari pemulihan itu ya. Silakan. Dan bisa melayani bersama-sama nantinya ya. Karena kalau sampai 6 bulan ini berarti kan istri perlu waktu ya untuk bisa dipulihkan lagi ya. Karena seorang wanita kalau sudah terluka dia nggak bisa dipaksakan untuk kembali, tapi dia perlu waktu untuk membuktikan bahwa suami atau pria yang bersama dengan dia ini bisa nggak menjadi tempat yang aman bagi dia ya. Iya. Jadi dan kita doakan ya. Kita doakan ya. Oke, nah sahabat yang baik mungkin lagi ada pergumulan ini, ditinggal oleh pasangannya atau situasi rumah tangganya tidak baik. Mari, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Bukan untuk dilayani, tapi Tuhan mau kita untuk melayani ya. Nah inilah sikap kita, yaitu kita dahulu yang minta maaf untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan menjadi orang yang membangun. Iya, jadi membangun pribadi istri atau suami kita ya. Nah setelah pemulihan baru melayani Tuhan ya. Tapi melayani Tuhan sebetulnya dimulai dari keluarga dulu. Dari ya, gitu. hubungan yang baik. Iya, hubungan itu ya. Kita berdoa ya. Tuhan kami bawa saudara kami Yudi ini yang sedang dalam pergumulan dalam rumah tangganya. Biarlah hari ini kau jamah hatinya Yudi. Supaya dengan rendah hati mau melakukan rekonsiliasi, pemulihan dengan istri. Sehingga rumah tangganya bisa dipulihkan kembali. Jamah juga istrinya Tuhan supaya hatinya dilembutkan. Dan kembali dipulihkan rumah tangganya. Dan untuk sahabat yang baik yang sedang mengalami pergumulan yang sama. Biarlah hari ini ada pemulihan, ada pengampunan, ada kesembuhan juga terjadi. Ada rekonsiliasi terjadi. Tuhan kami berdoa hari ini untuk keluarganya Yudi ini dikembalikan kembali, dipulihkan dan disatukan kembali. Dan sahabat yang baik yang sedang mengalami masalah yang sama, keluarganya dipulihkan kembali dan bisa kembali untuk bisa menjadi berkat bersama-sama dengan keluarganya. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu nggak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti ini, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani
itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan kerenungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menang dari ketakutan. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh ketakutan yang ada di dalam dunia. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus percaya bahwa Roh Kudus sedang ada dalam kita, dan di mana ada Roh Kudus atau Roh Allah, maka di situ ada kemerdekaan, yaitu kemenangan dari ketakutan. Sahabat yang baik, apakah saat ini engkau seperti dikuasai oleh roh ketakutan itu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupanmu untuk membebaskanmu dari roh ketakutan. Katakan dengan iman bahwa Roh Kudus yang ada di dalam aku lebih besar dari roh ketakutan, dan Roh Kudus di dalam aku membebaskan aku dari roh ketakutan. Mari kita datang kepadanya. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat pujian bagimu. Ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat pujian bagimu, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam Yesus kami tidak menerima roh ketakutan. Tetapi kami menerima Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Kami percaya Roh Kudus yang di dalam kami lebih besar dari roh ketakutan yang ada di dalam dunia. Kami bangkit saat ini, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami telah memerdekakan kami dari roh ketakutan. Dan saat ini juga kami sudah bebas dan menang dari ketakutan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sebab kau besar,